pertama kepada Ibu Profesor Siti Zuro. Terima kasih. Saya berusaha menyimak secara serius ya, membenahi politik dan demokrasi Indonesia. Sekali lagi tidak bisa sepotong-potong hanya melihat pemilunya. Oleh karena itu harus makro kita pahami. Kita kuatkan filosofinya, kita kuatkan teksnya, dan kita kuatkan konteksnya. Bahwa sistem, ini kasus Indonesia, catat itu. Sistem di Indonesia tidak akan bisa berbuat banyak kalau tidak ditopang oleh fungsi leadership di Indonesia. Sistem di Amerika jalan. Karena apa? Ada law enforcement, ada penegakan hukum, kualitas hukum yang bagus. Jadi di situ yang menjamin adalah hukum. Di Indonesia hukum tidak tegak, law enforcement sering absen, maka sistem tidak bisa menegakkan dirinya sendiri. Karena itu mengapa dalam konteks seperti pemerintahan daerah banyak yang muncul kepala-kepala daerah yang bisa menunjukkan best practices itu bukan karena sistemnya sama. Dari Sabang sampai Merauke sama Pemda itu. Tapi mengapa kepala-kepala daerah yang mampu menjadi kepala daerah inovator atau yang mampu menjalankan seperti best practices itu tidak kurang dari 10%. Nih ya. Jadi di Indonesia itu saya berkali-kali mengatakan sebelum Pak Prabowo dilantik, kalau Pak Prabowo cerdas, selesaikan dulu, benahi dulu sistem hukum kita, penegakan hukum kita. Itu ya, baru diikuti oleh bagaimana paket undang-undang politik dibenahi secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Bahwa bukan masalah mekanisme langsung tidak langsungnya di Indonesia ini, tapi apakah langsung dan tidak langsung itu aplikatif untuk masyarakat kita, untuk model negara yang arsipelago ini. Itu pertanyaan mendasarnya. Bukan asal kalau tidak langsung tidak demokratis. Bukan masalah efisiensi Pak Ketua DPRD se-Indonesia. Bukan itu. Tapi aplikatif tidak. Saya ini ikut menyusun Undang-Undang Pemda dan revisi Undang-Undang Pilkada. Ikut di panjangnya juga, tidak hanya di Kemendagri. Dan ikut menilai inovasinya di Kemenpan maupun di Kemendagri. Yang terakhir 2 tahun ini di Kemendagri. Baik itu PJ, penjabat maupun sistemnya. Jadi yang perlu kita benahi itu cocok tidak dengan alam Indonesia. Kita memaksakan langsung. Mohon maaf, tunjukkan ke saya pilkada langsung itu apa hebatnya. Dampak negatifnya, saya itu sampai tidak hanya ke kabupaten kota, sampai ke desa. Saya selalu cerita ke Mas Dr. Doli tentang desa bahkan. Jadi apa ini? Kita morat-marit tahu yang namanya birokrasi tarik menarik yang luar biasa. Kita sudah tidak beretika lagi. Saya sarjana politik gitu ya, yang sangat concern dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat. Sampai saya mendirikan desa inovasi. Hanya untuk bagaimana memutus mata rantai food buying, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Bahwa dua-duanya akan ada dampak-dampak negatif dan positifnya. Baik itu pilkada langsung maupun melalui DPRD. Tapi dua-duanya sudah kita lakukan. Sudah pernah kita praktekkan. Ke depan yang penting adalah